wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah PTT malamnya yang telah laksanakan ratib PTT. Sebelum kita mulai ratib PTT, Tuan akan sedikit bicara makalah. Namun kalau makalah yang dipilih lagu betul-betul sedih terharu, lagi gekel ya aku. Dahana takulah pijir kak baca mentap. Hidup nana kata terharu pada Abu ya, sehingga merasa tidak kewajaran untuk mensyarah makalah. Yang mulia adalah sosok rohaniyah yang begitu bersih. Jasmaninya adalah keluar daripada ibunda yang mulia. Ayah beliau adalah seorang hamba yang mulia, yaitu Abu Ya Syekh Udawali Al-Khali. Beliau ini adalah ayah beliau adalah seorang al-arif billah. Beliau adalah mewariskan ilmu beliau juga, yaitu seorang arif billah. Beliau menulis ini bukan dari dasar akal dan nalar beliau, tapi beliau adalah menulis dari rasa batin yang dalam, sehingga beliau adalah segala-galanya bagi jemaah PTT. Izin Abu Ya untuk membaca makalah surah Nabani. Kemudian kata-kata penghormatan ulun tuan pada seluruh dewan-dewan guru, gubernur, para wali-wali sekalian, dan seluruh jamaah PTT yang sedang melaksanakan jamaah ratib tauhid. Judul makalah malamnya adalah ketakwaan. Abu Ya menulis, takwa itu ada 3 tingkat. Ada tingkat syariat, ada takwa ini adalah tingkat terikat, ada takwa ini adalah tingkat para orang-orang yang sudah sampai kepada martabat hakikat. Biarpun beliau secara langsung tidak menggambarkan hal yang demikian, tapi yang dimaksud dengan takwa itu dapat dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah tunduk patuh engkau kepada syariat, mengamalkan syariat dengan sebenar-benarnya, tanpa melihat engkau itu adalah seorang ulama. Amalkan syariat yang sebenar-benarnya, tanpa engkau melihat bahwa engkau itu adalah orang biasa. Apa maknanya? Mematuhi segala perintah Allah, baik zahirnya maupun batinnya. Batinnya si hamba yang dimaksud, dengan makna bahwa boleh si hamba menuntut imbalan, dengan makna bahwa si hamba ini boleh berharap supaya dia masuk surga, dengan makna bahwa si hamba ini sesudah dia taat dan tunduk dan patuh, boleh dia memohon segala-galanya pada Allah. Orang yang terasa demikian di saat dia berbuat ibadah, dia mengharapkan imbalan pada Allah supaya dia dijauhkan daripada azab. Orang yang rasa-rasa demikian di saat melaksanakan perintah, ketahuilah bahwa dia sudah ada rasa takut kepada Allah. Ini semua adalah halayak orang yang takwa kepada Allah. Ini takwa tingkat yang pertama, tingkat syariat. Ini takwa tingkat orang-orang yang bersyariat. Temaya hana, kuata hana, medudi galak, peluk manok galak, kedek lalu ini. Bud yang sia-sia, yang haram, temayang-temayang cik. Orang yang demikian belum dikategorikan orang yang takwa. Makanya aku bertanya, apakah engkau sudah bertakwa?
Jadi segan kita mari kamu hanya nak kun. Bertingkat-tingkat yang pertama tentang takwa tingkat syariat golong tu. Apalagi takwa tingkat hakikat dan hakikat. Jadi oleh Abu Wanyo keteguan danyo. Hai, baik dalil ni. Coba dari tahap yang pertama, ubud yang diu oleh Allah. Masalah mengerling kepada imbalan silakan sebab engkau awam. Jangan macam-macam dengan hukum Allah. Sebab Allah kata, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Orang yang nayu ba Allah, ana lain orang yang temakut bagusnya. Orang yang mulia di sisi Allah, orang yang temakut bagusnya. Ba awai min hadir amidin ketulih ditidih. Orang yang temakut hanyalah ulama. Kamu pun ulama tu masyarakat biasa jumlah kamu handarum. Kan demikian. Ulama yang dimaksud itu adalah punya ilmu dia amalkan. Baik dia mengerling kepada imbalan atau tidak. Baik dia tidak melihat lagi imbalan itu datang daripadanya. Itu ulama. Punya ilmu, diamalkan ilmu, baik hatinya, punya bimbingan, makrifat namanya, itu ulama. Kita nyoba-nyoba dah mungkin ulama kan, dah mungkin bukan ulama berhajat kepadanya bimufum. Inilah yang dimaksud. Apakah engkau sudah bertakwa? Garis miuk yang garis labu. Sidang jemaah PTT yang dimuliakan Allah. Lalu balik baca Quran. Biasa menyuruh nyokan sidang jemaah hati terbit. Lalu malamnya rukun sidang jemaah PTT yang melaksanakan hati terbit. Supaya lebih bergema MPTT. Sidang jamaah MPTT yang melaksanakan ghatib terlebih. Mangat-mangat telenguk. Baik sidang ghatib terlebih. Sidang jamaah MPTT yang melaksanakan ghatib terlebih. Kemudian masuk kepada takwa yang kedua. Abu kebarah, ismu zat sekian. Abu kebarah, sir sekian, roh sekian. Ini bundarannya adalah untuk membawa rohaniah kita. Ahlu takubut yang sudah gayu menurut zahir syariat, sudah jadi engkau orang yang bertakwa secara hukum syariat. Diarahkan dengan bimbingan terikat supaya nafsumu ini jinak dengan Allah. Ini ruangnya terikat. Apa itu terikat? Terikat itu adalah mengamalkan syariat. Tauhid makna, hukum fikih mafhum, akhlak tercela pada duri, akhlak yang baik pada duri. Mengamalkan ketiga-tiga yang demikian itu namanya terikat. Abu Gegareh, apa itu terikat? Terikat itu adalah mengamalkan syariat dengan jalan azimah. Jadi terikat itu adalah mengamalkan syariat dengan tauhid i'tiqadi, dengan akhlak mulia. Akhlak tauhid kita tahu, akhlak mulia kita tahu, akhlak mengamalkan tauhid i'tiqadi, mengamalkan hukum syarat atas jalan azimah. Itu adalah terikat. Dan dia tidak bisa hasil terikat kalau tidak ada bimbingan mursyid. Jadi Abu tengah gehalau tanya, mari engkau jadi orang yang bertakwa di dalam bundaran terikat. Bukan cuma engkau takut kepada Allah, sembahyang puasa, segala-galanya mengenai hukum syarak. Jangan cuma demikian. Masuklah engkau kepada orang yang bertakwa tingkat yang kedua. Bundarannya itu adalah terikat. Tambahlah terikat. Ya, dibimbing sekian ribu, sekian ribu, sekian ribu, sekian ribu. Atau lalu garis banyak ini bagian terikat. Sebab ini masalah nafsu. Ya, kalau sekian, roh sekian, sir sekian. Ini bundarannya memadamkan nafsu. Kalau bundarannya memadamkan nafsu, kategori takwa yang kedua adalah kategori takwa bagi orang yang sudah berterikat. Jadi lu terikat itu kata tapi akai itu hendak get. Akai itu mantau hendak get. Tabu, sombong, macam-macam lah.
berarti engkau belum minum tarikat yang diirsyadkan oleh mursyid. Menyola dan juga kami tarikat nanti dan juga puluh kalu tawaju batin terlebih segala macam batin tarikat terlebih kandung sudah semuanya dah laksanakan. Tapi menyuatai dia macam mana ke? Kita belum masuk pada tingkat takwa daripada tingkat tarikat. Camkan baik-baik. Jadi yang haji bagah tak sombong. Haji bagah lah dulu tak gabung dengan PTT. Sudah batin terlebih, sudah begini, sudah begini. Tidak. Menyertanya macam nafsu kenapa? Padahal sudah semua masuk terikat, sudah batin terlebih rutin. Atai macam nafsu-nafsu yang jahat. Berarti engkau belum masuk kategori yang kedua, takwa tingkat yang kedua, tingkat takwa daripada ahli terikat. Jadi bek bagah dah nyobah tadanya bek bagah nak cerita udahlah. Bek bagah nak makan pudi. Kita ini belum apa-apa. Maka dia belum pegang balong dalam judul. Muyo, terharu, kata dia ingin menangis. Hidupnya ini adalah nyobah tadanya. Tipek batala lagi nyolan. Inilah sekarang. Inilah masanya sekarang. Tonomu punya maju tu. Hanya celak-celak ni. Tunggu ke. Pak temji lagi nyoba. Marah atau menjak. Lejak melamo. Inilah masalahnya. Jadi seminar sudah. Jamaah mantau lagi tek. Karena telah mulai yang telah adanya. Jangankan satu dua. Dua mantau ada saja. Jangankan kita bawa keluarga. Ada saja. Jadi tidak akan maju MPTT sekarang kalau tidak berangkat dari keluarga sendiri. Tidak akan maju sekarang kesupian oleh hanya mengikut kesupian daripada Syekh Mursyid. Tidak akan maju MPTT kesupian. Bila tanya orang mati. Coba sekarang kami merangkul mandum jamaah berbayar. Sidang jamaah MPTT yang sedang melaksanakan ratib terlebih. Takwa tingkat yang ketiga adalah ini sudah lebur. Ini takwa tingkat hakikat. Mereka tidak lagi melihat keberadaan dirinya. Maka dia kekait daru. Yang sebenarnya makna takwa takut. Jadi nanti mah takut kita. Takut tanya apa Allah. Tubuh-tubuh punya wujudlah. Apa makna takwa? Takut bagaimana? Takut tanya hantai beku. Begini. Ada makna takwa itu maknanya adalah takwa tingkat makrifat. Apa makna takwa? Takwanya takut. Takut bagi orang-orang yang sudah sampai kepada tahap makrifat. Padahal pada waktu sudah beralam makrifat tidak ada lagi siapa-siapa. Ianya cuma tahu dari Allah. Apa makna takwa pada waktu itu? Takut. Padahal si hamba sudah tidak ada lagi pada makam yang selanjutnya. Itu sudah makam ma'rifat, sudah makam di atas makam hakikat. Jadi yang takwa itu siapa? Kau yang takut, padahal dia sudah tidak ada lagi. Laginya. Heran, lu cuma temannya juga tanya orang macam-macam. Jadi pada waktu itu Allah menyaksikan dia dengan kegagahannya. Dia melihat kehebatannya. Siapa nanti akan jadi, dia masih takut kepada aku. Sebab aku Tuhan. Inilah maknanya syahidallahu annahu la ilaha illahu. Itu sudah hilang semuanya si takwa. Di hamba yang temakut kebutuhan ini. Di hamba yang kaget akan hingga diibadati Allah Ta'ala. Yang nawajan hanyalah Allah. Sehingga Allah melihat kegagahannya. Siapa nanti yang aku jadikan, dia mesti takut. Siapa nanti yang akan kujadikan, dia mesti takut. Alangkah hebatnya aku ini. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan hanyalah dianya. Itu dianya yang berkata demikian. Sebab tidak ada lain. Kami cukih tengok lagi mana. Mudah pegah ilmiahnya mantau banyak tahu. Jangankan orang-orang lain, tanya mantau nyem-nyem kot. Ada
Padahal kesufian ini yang sebenarnya bukan ilmu. Padahal kesufian ini yang sebenarnya bukan ilmu. Kesufian itu adalah limpahan. Kalau istilah kita lengo-lengo penanya istilah kata Kiai Rahimuddin, sebenarnya kesufian itu buduah. Apa makna buduah? Sufi itu adalah sahabat ikut Nabi. Nabi ikut. Jadi sufi itu adalah limpahan daripada perkara batin syekh kepada murid-muridnya yang dia cintai, yang sudah bersih batinnya. Apa itu sufi? Limpahan kebersihan hati daripada syekh mursyid dilimpahkan kepada si murid yang sudah dilatih di tarbiyah, patuh tunduk dia kepada mursyidnya, dilimpahkan begitu. Lagi itulah, lagi itu masyarakat menanggapi dalam hati mursyid kepada batin si murid yang sudah bersih. Apa itu sufi? Limpahan ilmu ma'rifat yang ada pada batin syekhnya dilimpahkan kepada si murid yang tunduk patuh. Itu sufi. Itu kalau kita mau lihat apa itu ilmu sufi. Ilmu sufi, ilmu limpahan. Apa itu sufi? Sufi itu adalah kebersihan batin si hamba. Semuanya tidak ada pada batinnya. Dia pun tidak terasa bahwa dia ada. Bersih segala-galanya. Itu sufi. Pada waktu dia kembali sadar dari perkara yang demikian, baru namanya dia itu sufi. Pada waktu dia sedang ta'ati ke hadrah ilahi, dia lebur, hilang semua-muanya. Pada waktu itu hilanglah melihat bahwa dia ada mahad, tidak ada semangat sama sekali. Hanya hakikat, yang hakikat hanya Allah. Hilang keberadaan wujud dirinya pada batinnya. Pada waktu itu sufi, semuanya hilang. Yang ada hanyalah Allah dengan wujudnya yang laisa kamitslihi. Sadar kembali dia. Sadar kembali. Turun. Pada waktu itu dia arif. Ini hanya sekedar ibarat. Pada waktu itu dia sufi. Padahal hakikat sufi di saat dia zuk wujudan. Padahal hakikat arif adalah di saat dia zuk wujudan, bukan di saat dia turun. Sebab menyokong kamu cek, bukan arif. Di saat dia turun dia sudah tahu keberadaan dirinya, berarti dia bukan arif. Coba lihat dalam kitab hikam. Arif itu bukan berhikayah-hikayah apa yang ada di saat dia itu sedang arifnya, bukan. Tapi arif itu adalah garam si hamba pada waktu dia berenang pada laut hakikat. Itu hakikat arif. Cuma pada waktu itu tidak ada nama. Inilah yang dimaksud oleh Abu di dalam makalah ini. Menyodakwa baik celek-celek sebatas syariat. Takwalah engkau masuk pada derajat yang kedua. Ba'da mahkut lagi orang yang mendalami terikat. Ba'da mahkut kata Allah lagi umpama orang yang sudah sampai kepada hadrah. Biarpun engkau pada martabat yang pertama. Ulang. Dengan makalah ini Abu Ghayyub bertanya, jadilah engkau orang yang termakut kepada Allah, bukan sebatas takut menurut syariat. Naiklah engkau bertakut kepada Allah. Nafsumu tidak boleh ke yang lain, akalmu tidak boleh ke yang lain. Nafsumu jangan hidup, tabiatmu jangan hidup. Hidupkanlah kemauan hatimu kepada Allah. Orang yang demikian dikategorikan burungnya temakut menurut ruang yang kedua, ruang terikat. Bepatung ruang takwa dengan makna takwa syariat. Naik baju turun yang temakut ke Allah, bundarannya tari. Inilah yang dimaksud. Kemudian kamu tak mau terikat, amai je dalam bundaran terikat. Kalau nafsumu sudah jinak dengan hadrah ilahi, menyemaratiknya mudah, menyetingat pada Allah yang tak mudah, mutibahana masalah, nikmatana lagu rupiah. Kenapa dia? Sebab khaufnya sudah tingkat terikat, nafsunya tidak lagi bangun. Mana jatah?
tidak dia lihat, sebab nafsunya sudah jinak dengan hadrah ilahi, bundarannya terikat. Siapa mereka itu? Bisa saja adalah pakar-pakar terikat. Contoh Khalifah, Sayyidul Khulafa, para mereka-mereka ini yang sudah diirsyad oleh mursyid. Abu sedang menghalau mereka-mereka. Tanya dengan sendirinya supaya engkau jangan vakum pada takwa sebatas takwa tingkat tarikat. Terbang engkau menuju kepada takwa hakikat dengan makna bahwa bermakrifat sehabis-habis makrifat. Sebenarnya bahan masalah hari ini jamaah PTT menyuhana guguk-guguk video dengan awas. Ini makalahnya engkau mesti takwa. Kalau engkau tidak berterikat kemudian nafsumu jinak dengan selain Allah, awas. Ini makalahnya. Engkau mesti bertakwa dengan jalan terikat. Ini makalahnya, baca. Kalau engkau tidak akan sampai ke langit yang tinggi, tingkat makrifat para hamba-hamba yang mulia, hati-hati. Ini maknanya. Ada tingkat takwa, tingkat hakikat. Inilah maknanya sedang jamaah MPTT yang sedang melaksanakan akad rebel. Jangan vakum sebatas bundaran syariat, naik dengan terikat bimbingan mursyid. Jangan segan, berlumur-lumurlah engkau ke laut makrifat. Asal sudah ada yang bimbing, tenang-tenang mandau. Kemudian sesudah seminar menyebabkan kamu tunggu di Kuangkang, ada orang yang datang. Ada orang yang datang. Ada orang yang datang. Punya seminaran. Hanya pernah. Tatip sabi ya. Hanya pernah. Dia datang. Ditariklah kesimpulan dari si bangga yang lagi nyerupa. Semestinya mereka ini diam. Tapi semestinya mereka diam. Tapi kok hari ini mereka datang-datang? Kok mereka datang-datang? Tanya inilah, tanya itulah. Jadi yang kena pegah sidang jamaah MPTT yang melaksanakan khatib lebih. Seminar ini adalah bukan akhir. Seminar ini adalah awal daripada engkau merapatkan barisan. Maka dia berhati-hati onyo. Menyodon onyo jamaah MPTT dan Abu onyo adalah ayah rohani. Kita semua mesti bertanggung jawab. Saya mesti tanggung jawab onyo. Perjuangkan MPTT, memperjuangkan menjaga ilmu kesufian. Ayah memiliki. Mari rame-rame. Buat lagi nyoba, merokok lagi nyoba. Kesufian ini adalah taruhannya. Menyunyian kau nak anggap Abu ayah rohani. Kalau tidak cari ayah lain. Maka dia lebih hati-hati. Ini resiko menuju pada hadrah ilahi. Kalau tidak, kemudian sidang jamaah MPTT yang dirahmati Allah. Pemasuk dia banyak taboting yang kendurun juga. Maka makati kaya-kaya dah tu. Maka menang-menang. Mati malam lembut. Sekedarnya perlu lekat. Pertanyaan yang pertama perlu jawaban. Ajarin mereka ini jawaban. MPTT itu adalah membahas tentang kesufian. Kesufian itu ilmu para wali-wali. Bukan mereka-mereka ini. Mereka tanya dulunya hanya punya awal-awalnya kau seminar ini hidup. Lu seminar ini ikut panggil lagi nyoba. Datang mereka. Ajarin mereka jawaban supaya MPTT terbang. Jadi siap-siap. Kemudian yang kemanyongan per orang sembarangan, tunggu. Dia kali ini nyoba kamu di sini betul-betul tinggal. Menyedap dapat urang tabi tak yang betul-betul yang nanti kerai. Ya dia kalau di pintu. Tapi menyodak awaknya dapat bakatik lebih lagi nyoba beja. SST. Itu pun berkembang. Tengku banget tuah lucu ngon konyo yang awaknya jadong tu agama
tahu maksud, beri jawaban sama mereka. Adik-adik, orang-orang yang baru gabung-gabung. Jadi bikin mereka itu. Kalau istilah bahasa itu dan debat, bikin mereka perdebatan. Nah, kirim debat. Didik mereka sampai demikian supaya MPTT yang berkembang. Tapi orangnya jawaban lagi nak lagi nak hitung ke dia ayah. Gede kan tadi bukan timang adik-adik lagi tu. Anak-anak lagi nyoba. Mari sama-sama memperjuangkan kesepian. Hal pertanyaannya lagi nyoba, mudah-mudahan nyetot. Ajarin mereka. Debat-debat antar santri-santri itu sekedar menolak-nolak yang demikian. Supaya perkaranya selesai. Abang mati kalau kau mati, abang mati kan aku mati kaya kan. Beri jawaban, lepas jawaban keluar. Supaya mereka tahu bahwasannya zikir ada dua. Ada zikir terikat, ada zikir hasanat. Zikir terikat melawan nafsu yang jahat. Melawan nafsu yang jahat tidak boleh suaranya pelan-pelan. Sebab dia merongrong pada batin. Nafsu itu jahat, merongrong pada batin. Menyutamakan hati, bukan perkara Allah itu tidak mendengar, perkara nafsu dia merongrong. Perkara kalimah yang keluar hanya sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi, hanya nyium itu. Mau bedah dicegah. Lagi yang lebih jawaban. Jadi nyait teman-teman, jangan lagi-lagi nyoi, partner bulu ni, bulu ni. Yang kedua, pak. Yang semangat lu rentangan nak kau jangan nak kau ada kopong boleh. Rentangan semangat boleh ada banyak. Jadi nyoi teman-teman, gubernur segala macam, kadang-kadang segala macam. Mari kita berjuang. Ya. Belum je tapi balik tu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.